Salam anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi dasar perenungan bagi setiap kita untuk melakukan aktivitas hari ini. Sebelum bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di sekolah kami, bahkan dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Kami bersyukur jika kami boleh ada pada hari ini, itu semua oleh karena berkat dan anugerah Tuhan. Siapkanlah hati kami, jamalah setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti kehendak rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, secara khusus di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih merebak di negara kami Indonesia. Tapi biarlah kami tidak kehilangan sukacita kami terus bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sambut firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbahagialah setiap kita, anak-anak yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, inilah yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Nah, kita lihat, kita perhatikan dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa harus mengucap syukur? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi Allah mengingini, Allah menghendaki setiap kita senantiasa mengucap syukur. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucap syukur. Karena apa? Kalau kalian mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya kalian sedang hidup di dalam kehendaknya. Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu mengucap syukur gampang, mudah kita lakukan, kita kerjakan jika kita menghadapi kondisi yang aman, situasi yang nyaman, keadaan kita baik-baik saja, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, semuanya beres. Maka kondisi seperti ini akan lebih memudahkan bagi setiap kita untuk mengucap syukur. Tapi ingat, Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam kondisi baik kita mengucap syukur, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana jika keadaannya terbalik? Situasi tidak nyaman, keadaan tidak baik, kondisi sulit, atau bahkan dalam kondisi sakit, masihkah kita bisa mengucap syukur? Terlebih-lebih ketika kita harus menghadapi situasi yang sudah terjadi 2 tahun ini. Bahkan kita sendiri harus membatasi seluruh aktivitas dan kegiatan kita, harus dibatasi sedemikian rupa. Bahkan sepanjang tahun 2020, seluruh pengajaran, seluruh pendidikan dilakukan secara daring. Itu artinya terbatas
Dan itu juga menunjukkan satu kondisi keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak nyaman. Nah, justru di sini kita akan bertanya, apakah mungkin dalam kondisi seperti ini aku masih mengucap syukur kepada Tuhan atau tidak? Nah, anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, ketika kita hari ini ada, kalau kita hari ini boleh ada, kalau kita hari ini Tuhan izinkan kita masih hidup dan menghirup udara oksigen yang ada, ingat, itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menghendaki kita untuk kita ada pada hari ini, dan artinya Tuhan menghendaki kita untuk kita senantiasa mengucap syukur. Pentingnya kita memiliki pemahaman tentang kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Tuhan mau kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidupnya berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan menghendaki, Tuhan mau supaya anak-anaknya itu mampu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan baik mengucap syukur gampang kita lakukan. Tapi ketika keadaan mulai tidak baik, itu justru menjadi tantangan kita untuk mengucap syukur. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus punya murid, dari 12 murid itu juga punya murid-murid lagi. Kita ketahui anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua murid Tuhan Yesus kecuali Yudas Iskariot semuanya mati martir, kecuali Yohanes karena dia umurnya sampai panjang, sampai tua, dia diizinkan Tuhan untuk hidup, dan akhirnya dia mendapatkan pewahyuan sehingga menulis kitab Wahyu. Tapi kalau kita lihat Petrus, ketika kita lihat Lukas, Markus, Bartolomeus, Andreas, akhir hidup mereka menurut orang bisa jadi itu menjadi satu malapetaka, menjadi sesuatu yang tragis. Tapi apa kata Petrus ketika dia harus disalib dalam kehidupannya, ketika dia melayani Tuhan di Roma? Sempat juga dia melakukan protes, tetapi akhirnya dia tetap mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Dan ketika dia disalib, dia minta kepada yang menghukumnya, kalau Yesus disalib dengan kepala di bawah, kalau Yesus disalib dengan kepala di atas, saya tidak layak disalib dengan kepala di atas. Akhirnya dia minta disalib dengan kepala di bawah. Apakah dalam kondisi seperti ini Petrus tidak mengucap syukur? Petrus mengucap syukur. Itu generasi pertama muridnya Tuhan Yesus. Tapi lihat, Yohanes juga punya murid, namanya Polikarpus. Nah, Polikarpus dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan yang ada di Smyrna. Nah, kalau kalian nanti baca dalam kitab Wahyu, di situ ada jemaat Smyrna dan digembalakan oleh Polikarpus. Dan ketika dia berusia 87 tahun, dia ditangkap oleh prokurator Romawi, dan prokurator Romawi meminta supaya dia menyangkal Yesus. Tapi apa jawab Polikarpus? 86 tahun Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Apakah hanya karena saya harus mati saya mengecewakan Tuhan? Tidak. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam kondisi seperti itu dia mengucap syukur, meskipun dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara dibakar di pasar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita jangan berhenti, jangan bosen-bosennya kita mengucap syukur. Karena apa? Mengucap syukur itulah kehendak Allah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kembali Tuhan telah mengajar kepada kami untuk supaya kami senantiasa mengucap syukur, baik dalam keadaan aman ataupun kondisi baik,
Bahkan sekalipun kondisi yang tidak baik, Tuhan menghendaki kami untuk mengucap syukur. Sebagaimana Tuhan menghendaki kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi, bahkan yang telah ditunjukkan oleh para murid-murid, sehingga mereka menjadi teladan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tak bosan terus-menerus untuk memanjatkan syukur kami ke hadirat Tuhan. Karena dengan mengucap syukur, sesungguhnya disitulah sukacita kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati kegiatan proses belajar mengajar kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.